selamat pagi ibu-ibu. Pagi, Pak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Mantap. Senyum ceria. Allahu Akbar. Mantap. Yeay. Oke, sekarang kita belajar tentang sesi 4 langkah 4 bukan dari modul pendidikan dan pengasuhan anak. Nah, jadi sekarang itu kita belajar tentang mengidentifikasi lembaga yang ada di sekitar kita. Jadi saya mohon kepada ibu-ibu, tolong sebutkan lembaga PAUD pendidikan usia dini yang ada di sekitar Anda. Tolong Ibu Nor, sebutkan nama lembaganya yang ada di sekitar Anda. Lembaga PAUD Muslimat FU, Pak. Ya, terus apa lagi? Lembaga PAUD Rawdatus Sibyan. Nah, terima kasih Bu sudah menjawabnya. Sekarang mungkin Ibu Mila bisa menjawab. Mungkin ada PAUD di sekitar rumah Anda. Silakan untuk menjawabnya. PAUD Ar-Rahmah, Pak. Sama Ya. PAUD Nurul Hidayah. Sudah dua. Sudah, Pak. Ini mungkin Ibu Abororoh Ya Pak, ada. ada Pak, ada PAUD Al-Munawwarah, juga ada PAUD Nurul Hikmah, ada juga PAUD Al-Irsyad. Ya itu Pak yang saya tahu Pak. Jadi semuanya di rumahnya ada PAUD ya? Ada, Ada. Ada. Nah, sekarang ini kita membuat kelompok akan berdiskusi tentang yang pertama, jarak tempuh dari rumah ke sekolah. Itu yang kita harus didiskusikan. Setelah ini kita membuat kelompok. Yang kedua, berapa biaya transportasi dari rumah ke sekolah? Itu yang kedua yang harus didiskusikan. Oke. Yang ketiga, kendala untuk menyekolahkan anak di usia dini atau anak pendidikan usia dini. Itu yang ketiga. Nah, oleh karena itu mari kita membuat kelompok. Dan untuk Ibu Abroroh, Ya. silakan sampean memilih temannya untuk membuat kelompok. Ya. Dan untuk Ibu Nur silakan juga memilih temannya untuk membuat kelompok. Dan juga Ibu Mila, silakan Ibu membuat kelompok, mendiskusikan. Yang pertama sampean itu mendiskusikan jarak tempuh dari rumah ke sekolah itu. Yang kedua, berapa biaya transportasi dari rumah ke sekolah. Yang ketiga, kendala untuk menyekolahkan anak di usia dini. Begitu Ibu. Silakan, saya akan berikan waktu 2 menit untuk mendiskusikan. Silakan ibu-ibu. Ya. Iya. Rumah. Gimana? Perjalanan. Agak jauh, Pak. Kirim ke siapa kan? Sepertinya Ibu Mila tidak semangat. Semangat. Oh ya, semangat harus semangat. Ya, Iya. silakan lanjutkan Ibu lanjutkan. Ya. Maaf, kosong. Terus ya? Telok. Oke, ternyata Wajah-wajah waktunya rembes, sudah ya. sampai Ibu. Nah, jadi sekarang saya memberikan kesempatan untuk ibu-ibu menjawabnya dan menjelaskan tentang yang didiskusikan barusan tadi ya. Coba sekarang mungkin ada di antara kalian yang ingin menjawab langsung. Yang pertama, jarak tempuh dari rumah ke sekolah itu. Mungkin ada yang mau menjawab, silakan. Kendalanya, Kalau saya, Pak, Ya. Iya. itu dari rumah ke sekolahnya jauh, Pak. Jauh. Saya tidak punya sepeda motor, Pak. Ya. Tapi ibu sampean sekolah PAUD, Siapanya, Pak? anaknya Sekarang belum saya masih belum. Ya, mungkin di antaranya mungkin pasti ada mungkin setelah ini ya. Ya. Ibu Nur, anaknya sekolah. Ya, sekolah mana? Kalau muslimat.
PAUD muslimat. Ya, apakah jarak dari rumahnya cukup jauh? Tidak, Pak. Dekat, Pak. Dekat. Apakah itu termasuk kendala? Tidak, Pak. Tidak. Jalan hanya, Pak. Hanya berjalan. Oh iya, mantap. Tapi untuk sekarang tetap sekolah. Tetap lanjut sekolah, Pak. Tetap sekolah, bagus ya. Untuk Ibu Nur saya akan berikan tepuk hebat. Nah, karena Ibu Nur sudah bisa menjawab, maka saya sebagai pendamping akan memberikan tepuk hebat untuk Bu Nur. Oke, semuanya mengikuti ya. Ya, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, ya, mantap. Dan untuk selanjutnya, yang pertanyaan selanjutnya yang didiskusikan barusan itu, berapa biaya transportasi dari rumah ke sekolah? Mungkin Ibu Abroro biaya transportasinya dari rumah ke sekolah. Gini Pak, jarak yang saya tempuh untuk menyerahkan anak itu ke PAUD itu, kalau di Nulikum itu Pak, jaraknya 3 kilo Pak. 3 kilo. Iya, terus Jauh, Bu. untuk ke sana itu saya harus pakai angkutan desa Pak. Ya. Nah, saya bolak-balik ke sana 5.000 Pak, sekali berangkat 5.000, terus pulangnya juga 5.000. Sedangkan suami saya penghasilannya itu nggak tetap Pak, kadang ada rezeki, kadang 20.000, suami saya cuma tukang becak Pak. 20.000 itu per bulan apa per hari, Bu? Per hari Pak, cuma kan Per hari. masih dibelikan nasi, beras, Oh, iya, dan semacamnya. iya, Untuk saya paham untuk itu. biaya ke sekolah anak itu sudah menurut saya itu terlalu sulit lah saya untuk memberangkatkan anak itu. Kadang anak saya itu nggak masuk sekolah juga Pak, gara-gara saya nggak punya uang untuk transportasinya ke sana. Jadi jarak tempuh antara dari rumahnya ke sekolah itu menurut Ibu menjadi kendala. Kendala Pak, Kendala. jauh Pak. Iya. Oke, Saya sebentar. nggak punya sepeda Sepeda. motor. Iya. Iya. Oke, sebentar lagi kita memberikan solusinya ya, bagaimana solusinya ya, Bu. Oke, Ya. Pak. Oke, dan untuk selanjutnya yaitu kita, karena kita sudah membahasnya, maka saya akan memberikan solusi untuk Ibu Abruro. Bagaimana caranya anak kita supaya tetap bersekolah di pendidikan usia dini? Yang pertama, kalau memang anaknya itu tetap sekolah tapi tidak punya biaya, kadang tidak sekolah karena faktornya tidak punya uang ya. Ya, untuk yang pertama ya, caranya harus kurangi jajan. Jadi anaknya seumpamanya anaknya sampean itu tiap harinya perkiraan menghabiskan uang 5.000 Pak. 5.000, jadi Ya. itu terlalu banyak, maka dikecilkan menjadi 3.000 atau 2.000 begitu, Oh, iya, Ibu. Pak, iya, Pak. Apakah Ibu sudah mengerti? Iya Pak, makasih Pak. Sudah, iya. Terima kasih ya. Mantap ini Ibu Abruro. Dan terus kita selanjutnya akan memberikan kalian itu motivasi. Ibu-ibu, bagaimana anak sampean itu tetap sekolah di pendidikan usia dini, itu yang paling penting. Ya Bapak. Apapun risikonya, apapun kendalanya, kita bisa sharing, kita bisa berdiskusi jalan keluarnya bagaimana. Kalau ibu-ibu tidak punya jalan keluarnya, maka ibu-ibu kapanpun bisa konsultasi sama saya, pendamping, selaku pendamping. Saya siap, kapanpun saya siap. Walaupun ada di rumah nggak apa-apa Pak. Tinggal telepon, ya, tinggal Oke. telepon. Bagaimana cara agar punya jalan keluarnya? Nanti saya hubungan sama ketua kelompok aja Pak ya, biar Bapak ketua kelompok yang nelfon ke Bapak. Saya nggak punya HP soalnya Pak. Oh iya, nanti sampai itu bilang ke ketua kelompoknya, biar ketua kelompoknya langsung bilang ke saya. Terima kasih Pak. Seperti itu. Dengan solusinya Bapak, saya Ya. kayaknya lebih semangat menyekolahkan anak. Harus semangat, harus semangat Ibu.
Kalau tidak semangat sampai kasihan anaknya, kasihan putus sekolah itu, kasihan nanti kalau sudah besar kan putus sekolah itu jadi orang apa kan seperti itu ibu. Iya, betul, Pak. Terima kasih. Oke, apakah sudah mengerti ibu? Mengerti Bapak. Terus kemudian yang terakhir ini ibu ya, yang terakhir dari saya selaku pendamping, ibu-ibu ini harus punya komitmen. Komitmen apa? Yang pertama dari sejak ibu hamil terus lahir itu sudah punya komitmen untuk menyekolahkan anaknya ke pendidikan usia dini. Ini. Iya Bapak. Karena kenapa? Karena kalau seumpamanya anak ibu-ibu tidak sekolah, maka akan menjadi pengangguran itu ibu-ibu. Jadi harus wajib selaku KPM harus menyekolahkan anaknya ke pendidikan usia dini. Begitulah ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan dari ibu-ibu. Silahkan bertanya ibu. Saya Pak, Iya, dengan ibu siapa? Ibu Mila. Ibu Mila. Ya silakan ibu. Kalau seumpamanya nih Pak, saya kan sudah semangat pengen Terus? nyekolahkan anak saya, tetapi ternyata anaknya yang nggak mau Pak, karena anaknya pemalu itu bagaimana Pak ya? Ya, terima kasih. Ini sudah ibunya sudah punya semangat, tapi anaknya pemalu. Gampang mudah ibu kalau soal itu. Kalau memang anaknya pemalu itu tahap pertama sampean itu antarkan anaknya ke PAUD atau pendidikan usia dini. Antarkan sama sampean. Jangan biarkan anak itu. Kasihan karena itu sudah punya apa? Orangnya pemalu terus dibiarkan. Itu tidak baik untuk Oh, anak. berarti harus didampingi Pak. Enggak apa-apa. Itu nggak Pak. didampingi nggak apa-apa. Iya. Kalau PAUD itu didampingi nggak apa-apa. Tapi saya sekolah juga dong Pak. Ya biar sampean itu tahu bagaimana di sekolah itu anaknya apa anaknya itu aktif atau hanya bermain seperti Iya, itu. gitu, Bu Ibu. Mila. Ya Iya. besok saya sekolah deh Nah, Pak. Harus mungkin ada yang lain ibu. Terima kasih untuk Bu Mila ya. Terima kasih atas Sama-sama, pertanyaannya. Bapak. Ya oke sekarang kita beri tepuk semangat untuk Ibu Mila. Oke tepuk semangat. 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 Oke, mantul, mantap betul. Oke, ada yang lain yang ingin mau ditanyakan? Cukup Pak. Cukup. Ya. Ya, kalau cukup kita ketemu di bulan yang akan datang ya. Siap Bapak. Jangan sampai ada yang terlambat seperti barusan. Itu Bu ada Maimun Pak. Ibu Yang Maimun ya. lambat. Ya, yang akan datang tidak ada yang lambat ya, harus tepat waktu ya. Siap Bapak. Ya, terima kasih dari saya apabila ada tutur kata yang kurang menyenangkan ibu-ibu, saya mohon maaf ya. Siap Ya, Pak. makasih. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.